عليك
Muhammad. Wah, salim barik alaihi. Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kepada yang terhormat Ustadz Rosid, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama dan tokoh masyarakat, wabil khusus hadapan guru-guru kita bersama, Al-Mukarram Al-Ustadz Sandi Iskandar Muda. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Riyadul Jannah Al-Mukarram Al-Ustadz Sofyan Hadian Syah SPDI. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Ayahanda Bapak Haji Denny Setiawan. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid As-Sairun Al-Mukarram Al-Ustadz Nendi. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Baihaqi, Al-Mukarram Al-Ustadz Waluyo dan jamaahnya, dan juga para guru-guru kita yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Yang saya hormati juga para jamaah sekalian, para tamu undangan yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya beliau, akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya sebagai ketua panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah mengucapkan ribuan terima kasih yang pertama kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Riyadul Jannah yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran serta hartanya untuk mensukseskan acara ini, dan juga untuk seluruh warga RT 08 RW 07 yang senantiasa terus mensupport untuk kegiatan dan acara ini. Dan tidak lupa juga untuk para donatur kita, yaitu diantaranya dua putri bersatu, PT Indofood Prospek, Jaki Group, Eja Aksesoris, CV Amanah Teknik, dan Rumah Makan Sandi Minang, PT Lintas Arta, dan Rohis Matahari Metropolitan Mall. Dari itu semua, mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada kami selaku panitia senantiasa Allah berikan keberkahan dan Allah akan ganti dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan teriring juga untuk kata maaf apabila tempat jamuan dan segala sesuatunya kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Rasid yang telah memberikan sambutan selaku Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga acara serupa bisa kita laksanakan lagi di tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sambutan yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua Masjid Ta'lim Riyadul Jannah kepada Al-Mukarram Ustadz Sofyan Hadiatullah Sarjana Pendidikan Islam. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para asatid, para ulama, para hujaj, para tokoh masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah di sini banyak guru-guru yang hadir, para ketua majelis ta'lim, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita bersama sekaligus penasehat majelis ta'lim Riyadul Jannah, ya Ustaz Sandi Iskandar Muda MA. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ayahanda Ketua DKM Masjid Al-Mahdi Ayahanda Haji Deni Setiawan. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Asairun ya Ustaz Neni Humaydi SPDI Esos. Mudah-mudahan guru-guru kita bersama Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusannya, Allah sehatkan badannya dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap jamaah majlis maulid yang mudah-mudahan dalam keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan berbagai nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat iman, Islam sehat walafiat dan kesempatan. Yang dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke majlis ini, mudah-mudahan langkah demi langkah kita menjadi penghapus dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya kita di majlis ini mudah-mudahan duduk demi duduk kita Allah angkat derajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga dilimpahkan kehariban baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minal dhulumati ilan nur au minal dhulalati ilal huda. Nabi yang pernah bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran salawatin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolat kepadaku, kata Nabi, satu kali, maka Allah akan bersalawat, dalam artian akan mencurahkan rahmatnya 10 kali kepada yang membaca salawat. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan 10 rahmat yang Allah berikan kepada kita, satu rahmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita terbebas dari api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita bergembira, kita memperingati atas lahirnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bergembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena hal ini Allah sampaikan di dalam surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, katakanlah,
Kul bifadlillah dengan keutamaan, wa birahmatihi dan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu dan yang demikian itu kita bergembira. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Suyuti bahwa makna dari bifadlillah ini adalah Al-Quran, dan wa birahmatihi ini adalah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini dipertegas dengan surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi diutus oleh Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk semua alam. Jadi kalau dikatakan kita bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Allah, begitu cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahkan di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waditu anni laqitu ikhwani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa rindunya dan ingin bertemu aku dengan saudaraku. Faqala ashabun Nabi, lalu sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisa nahnu ihwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bal antum ashabi walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Kata Nabi, engkau wahai sahabat, engkau adalah sahabatku. Yang dimaksud dengan saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku, orang-orang yang menjalankan sunnahku, orang-orang yang bersalawat kepadaku namun dia tidak pernah bertemu denganku. Mudah-mudahan kita ini semua dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita membersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya saya sebagai Ketua Majelis Ta'lim Riyadul Jannah mengucapkan terima kasih kepada panitia, terkhusus kepada ketua panitia yang alhamdulillah pada malam hari ini acara malam ini berjalan dengan lancar, dengan hikmat, dengan baik, dan kepada seluruh panitia kami saya ucapkan terima kasih. Dan kepada para undangan, alhamdulillah sudah hadir pada malam hari ini dari majlis-majlis yang ada di RW 7, kami ucapkan terima kasih. Dan kami juga mohon maaf apabila dalam penempatan, dalam jamuan ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan mendapatkan kita dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saya yang sampaikan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Sofian Hadidya SPDI yang telah memberikan sambutannya. Semoga istiqomah dalam membimbing jamaah semuanya. Untuk sambutan yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua RT 008 kepada Bapak Jajan Johana. Waktu dan tempat disilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Panitia, yang terhormat Ketua Majelis dari Sesuropati, yang terhormat para guru, para ulama, para tokoh masyarakat, dan para estatis yang lainnya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan momentum ini saya berharap bisa terus menjalin silaturahmi antar warga, khususnya warga RT 08. Dengan momentum ini, terutama dalam kehidupan sehari kita, supaya kita lebih guyup lagi, lebih kompak selalu. Dan saya juga untuk mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktunya,
tenaganya dan pikirannya, dan untuk susu warga Usurpati atas semua sumbangsinya untuk jalan acara ini. Mungkin itu saya tidak panjang lebar. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jajan atas sambutannya. Kita doakan semoga Pak RT 008 senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa menjadi pengayom dan pelindung warga khususnya RT 008. Baik jemaah sekalian, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh dan dibawakan oleh Ustadz Nendi Humaydi, Sarjana Pendidikan Islam. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Wasayajzillahu syakirin. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ke acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Sandi Iskandar Muda Magister Agama. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, pimpinan Majelis Taklim Riyadul Jannah Al-Mukarram Ustadz Sofyan Hadiansa SPDI. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah salawat, semoga Allah sejenak menghentikan turunnya hujan agar acara ini bisa berjalan secara khidmat. Dan kita berdoa semoga hujan ini membawa nilai keberkahan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullil mudahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini, sedikit ilmu yang ingin kami berikan. Semoga ilmu ini bisa menjadi timbangan pemberat amal kebaikan kita ketika kita nanti dihisab di padang mahsyar. Allah akan kumpulkan kita di padang mahsyar, dari manusia zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Kita berada pada satu keadaan situasi ketakutan yang begitu teramat mencekam. Kita berlari tunggang langgang meminta pertolongan. Kita berlari hadir di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Kita kemukakan kegelisahan kita. Kita sampaikan ketakutan kita yang begitu teramat mencekam. Kita berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Nabi Adam, bukankah engkau manusia pertama yang Allah ciptakan? Pada hari ini Allah kumpulkan kami dalam keadaan situasi ketakutan yang begitu teramat mencekam. Kami mohon syafaatmu wahai Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Nabi Adam? Aku tak mampu memberikan syafaat kepada dirimu. Pergilah kau kepada Nabi Nuh.
Mudah-mudahan Nabi Nuh bisa memberikan syafaat kepada kalian. Berlari kita dalam jumlah yang tak terbatas, dengan kecepatan tanpa ambang batas, masih terselimuti dengan ketakutan yang begitu teramat mencekam. Hadirlah kita di hadapan Nabi Nuh alaihissalam, dan kita berkata, wahai Nabi Nuh, hari ini Allah kumpulkan kami di padang mahsyar dalam situasi ketakutan yang mencekik. Bisakah kau memberikan syafaatmu kepada kami? Nabi Nuh dengan kelembutannya dia berkata, aku tak mampu memberikan syafaat kepada kalian. Datanglah kalian kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hadir kita di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam jumlah yang tak terbatas, karena Allah kumpulkan manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, masih dalam situasi ketakutan yang mencekam. Dan kita curhat di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata kita? Wahai Nabi Allah Ibrahim, bukankah kau kekasih Allah? Pada hari ini Allah kumpulkan kami dalam jumlah yang tak terbatas, dan kami terselimuti oleh ketakutan tanpa ambang batas. Kami mohon syafaatmu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim dengan bahasa kesantunannya beliau berkata, aku tak mampu memberikan syafaat kepada dirimu. Datanglah kau kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita berlari dengan kecepatan tanpa ambang batas, dalam jumlah tak terbatas. Kita hadir di hadapan Nabi Musa alaihissalam, dan kita utarakan hal yang sama. Kita mohon syafaat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun berkata hal yang sama. Aku tak mampu sedikit pun memberikan syafaatmu. Datanglah kau kepada kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir kita di hadapan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang tidak pernah kelam kebesaran namanya oleh peredaran zaman. Kalau selebritis, hadir masa jayanya, hadir pecintanya. Kalau pemain sepak bola, selesai popularitasnya, selesai pula zamannya. Kalau lagu kesenangan, selesai masanya, selesai juga masa pencintanya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga detik ini, bahkan akhir zaman nanti, kebesarannya tidak pernah padam, dan kecintaan kita kepada beliau tidak akan pernah sirna. Ahlan wa sahlan kepada guru kita yang mulia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Agus Sahuri MPD. Semoga beliau senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehat pakai. Izin pakai, lanjut pakai ya. Alhamdulillah tugas saya sudah selesai. Pakaiannya sudah datang. 2 jam lagi ya. Mudah-mudahan jam 2 selesai. Lanjut. Pak RT masih ada? Aman. Pak RW belum hadir ya? Yang hadir malam hari ini setingkat RT dapatnya Wadimor, setingkat RW dapatnya Atlas. Kalau penceramah BHS yang 5 jutaan. Mudah-mudahan Haji Denny tadi bisikin saya, tenang Ustadz, saya pikirin. Belum dari panitianya. Amin ya robbal. Hadir kita di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan keluh kesah kita. Ketika Allah kumpulkan kita dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman,
dalam keadaan situasi ketakutan yang teramat mencekam, dan kita memohon syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi kita hadir di hadapan Allah. Dia sujud sejadi-jadinya, menangis sebisa-bisanya. Allah merayu kekasihnya Muhammad seraya berkata, "Wahai kekasihku Muhammad, angkat dagumu, perlihatkan wajahmu, minta apa yang kau inginkan, berdoa apa yang kau cita-citakan, akan aku kabulkan seluruh permintaan dan munajatmu." Baginda Nabi kita angkat dagunya, perlihatkan wajahnya, dan beliau sampaikan, "Ya Rabb, dengan kebesaran namamu, pada hari ini umatku kau kumpulkan dalam jumlah yang tak terbatas, diselimuti oleh ketakutan tanpa ambang batas. Mereka butuh pertolongan ya Rabb, maka berikan syafaatku kepada beliau. Aku tidak akan angkat dagu dan mukaku sebelum kau kabulkan seluruh munajat dan doa-doaku." Allah sayang betul kepada Rasulullah, dan Allah sampaikan, "Ya Muhammad, umatmu akan masuk surga dengan syafaatmu tanpa hisab." Amin ya Rabbal. Jadi kita yang hadir di maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan barisan manusia-manusia yang terpilih dan dipilih mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Yang mana umat baginda Nabi? Umat baginda Nabi itu diantaranya tergambarkan dari bekas sujudnya, min asari sujud. Artinya umat yang istiqomah menegakkan aktivitas sholat berjamaah. Sekarang zuhur jam berapa? Jam 11 lewat berapa menit? 40 menit. Ada orang berangkat sholat Jumat jam 12 tepat, masjidnya udah sepi. Dia ngomel-ngomel, ini masjid macam apa ini? Hari Jumat nggak ada sholat Jumat. Bukannya nggak ada sholat Jumat, datangnya telat. Sholat Jumatnya keburu bubar. Karena kebiasaannya ini orang kalau sholat Jumat nunggu azan dan qomat. Mentang-mentang rumah belakang masjid, sholat Jumatnya ngincer qomat. Begitu qomat dia baru jalan, dia nggak tahu sekarang iklim maju. Jumatnya jam 11 lewat 40 menit. Kan khotib sekarang mah dibatasin. Ada tulisan di mimbar, khotib tidak boleh lewat dari 10 menit. Imam tidak boleh lewat dari 5 menit. Khatib dan imam dikasih waktu maksimal 15 menit. Ada tuh Pak di Villa Mas Garden, Masjid At-Taqwa, berdempetan dengan masjid sebelah. Jadi jaraknya itu kayak warga RT 08 dengan warga RT 07. Jadi kalau setiap Jumat, azan Jumat itu seperti lomba azan. Kalau khotib seperti lomba pidato. Pengurus masjidnya bilang begini, "Ustadz, sholat Jumat khotibnya 5 menit. Jangankan 5 menit, 2 menit saya gas. Yang penting jangan dikurangin." Udah dilem, dibuka lagi, dikurangin. Saya tanya, kenapa sih khotibnya suruh cepet-cepet? Karena kalau khotibnya lama-lama, ini masjid kagak laku Ustadz. Orang pindah sholatnya ke depan. Paham? Giliran nonton jaipongan, satu lagu kurang, tambahin satu lagi buat 2 kurang, sampai pagi goyang dia kagak capek. Ya, ini zaman sudah aneh. Asar jam berapa Pak? Asar jam 3 lewat 10. Maghrib jam berapa maghrib? Jam 5 lewat berapa? 50. Isya jam berapa Isya?
Jam 7 lewat 6. Subuh jam berapa subuh? Jam 7. Subuh jam 7. Jam 7 mah 2. Subuh jam 4 lewat 10. Apa ya? Pada datang nggak ke masjid? Zuhur datang nggak Zuhur? Kalau azan itu Pak, artinya Allah panggil kita. Sehari semalam Allah undang kita. Zuhur Allah undang kita, asar Allah undang kita, maghrib, isya, subuh Allah undang kita. Nih masyarakat Suropati nih, bil khusus RT 08 lebih banyak muslimnya atau non muslim? Mana RT-nya? Pak RT, sensus RT 8 ini muslimnya berapa kakak? Ada berapa kakak nih orang RT 8? Ada 80. 70. Dari 70 kakak yang muslimnya berapa kakak Pak RT? 60. Hah? 60. RT takut jawabnya ini ya. Berapa muslimnya Teh? 99%. 50. 70 kakak yang muslim 50. Dari 50 kakak yang muslim, berapa orang yang ke masjid sholat berjamaah Teh? 5. Rawan amat di komplek ya. Termasuk RT-nya ke masjid gak RT-nya nih? Makanya bikin peraturan Pak RW, RT yang kagak ke masjid, BLT-nya ditahan, sembakonya kagak lancar. Bukan apa-apa ya, kalau pengen lancar angsuran rumahnya, rajin-rajin ke masjid. Karena sumber rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu. Jadi kalau curhat itu di masjid, sujud di hadapan Allah, curhat sejadi-jadinya, minta sebisa-bisanya, guncang aras Allah dalam kondisi terjepit dan terhimpit. Ya Rabb, pada hari ini ekonomiku serba sulit. Aku yakin Kau Zat Maha Kaya. Dengan kebesaran-Mu ya Allah, buka pintu langit untuk keluarga kecil kami ya Allah. Emang masalah sampean apa sih? Ya Allah, rumah sih udah punya tapi masih ngontrak ya Rob. Coba kalau rumah sendiri, kalaupun kecil, yang penting rumah sendiri. Insya Allah deh ya Rob, kalau rumah sendiri rada rajin ke masjid. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Dikasih rumah tipe 60, ngangsur ke BTN 1.100.000. Ketika rumah diberikan, lain lagi ceritanya. Ya Allah, rumah sih punya dewek-dewek, tapi jarak rumah ke masjid rada jauh dikit ya Allah. Saya cuma punya sepeda, rantai copot mulu. Kalau saya goes gamis pada hitam ya Allah. Coba dikasih motor, nggak baru, doyok, yang penting ngegasnya lancar. Insya Allah deh ya Allah, kalau Johor jam 12, jam 11 saya sudah nongkrong di masjid. Allah Rahman, Allah Rahim, terdengar doa sampai aras Allah. Dikasih tuh motor Pak, nggak baru second, yang penting gasnya lancar. Udah dikasih motor, beda lagi ceritanya. Ya Allah, motor sih udah dapet ini, tapi saya doa musim kemarau ya Rob, motornya turun musim hujan. Rumah dari masjid rada jauh dikit, kalau saya ngegas itu hujan guyup ya Rob. Coba ya Allah, kalau kasih mobil kecil tapi nggak masalah, Ayla aja ya Rob. Ayar Allah Rahman, Allah Rahim, dikasih mobil Pak. Udah dikasih mobil, beda lagi ceritanya tuh manusia tuh. Paham? Dari ngontrak pengen punya rumah, sudah punya rumah pengen punya kendaraan, sudah punya kendaraan beda tipe. Orang kalau ngurusin dunia akan letih diperbudak dunia. Makanya biar dunianya lancar, kita balik. Akhiratnya dikejar, nanti dunianya ngikutin. Tapi kalau dunia dikejar, akhiratnya dilupain, kita jadi manusia kerdil. Ujung-ujungnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Alhamdulillah tetangga saya akhirnya ke masjid juga. Kenapa? Disolatin. Semasa hidup nggak pernah ke masjid. Alhamdulillah sekarang dia ke masjid, kita anterin, kita gotong bareng-bareng. Cuma kan sholatnya beda dikit. Kalau masih ada nyawa berjamaah di belakang imam. Kalau dia depan imam. Karena kenapa? Sudah almarhum. Setuju? Paham ya? Jadi umat baginda Nabi itu terlihat dari bekas sujudnya. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Umat Rasul itu Pak, cinta kepada sesama kita. Orang hidup sebagai muslim itu bagaikan tubuh. Kalau jempolnya sakit, lisan bilang aduh. Bola mata bercucuran air mata. Merasakan getir sakit yang tiada tara. Jempol yang luka, lisan respek bilang aduh. Mata nggak diundang keluar air mata. Kenapa? Merasa satu tubuh. Orang beragama ini bagaikan satu tubuh. Satu yang ternodai, yang lain ikut tersakiti. Hidup bertetangga tuh begitu. Tetangga susah, yang tetangga ikut menderita. Ciri iman orang baik itu lihat orang susah, dia ikut susah. Jangan dibalik. Susah lihat orang seneng, seneng lihat orang susah. Ada Pak tipe orang kalau melihat tetangga beli mobil dia masuk rumah sakit. Setiap tetangga beli mobil masuk ICU. Tetangga beli motor dia migrain. Koyok ditempel tiap jidat. Koyok nambah lah gitu. Koyok kemarin 2 sekarang 3. Iya tetangga depan rumah sekarang ganti motor. Jadi kita harus senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Agar kenapa? Muncul rahmat Allah dalam kehidupan kita. Orang kalau saling mengasihani, Allah juga akan memberi apapun yang kita minta. Jadi orang punya hati jangan kelewatan hitam. Tahu hitam? Berkarat. Tahu berkarat? Rapuh. Tidak mudah disentuh oleh kalimat-kalimat kebaikan dan tidak mudah senang melihat tetangga senang ya. Jadi kalau pengen diaku oleh umat baginda Nabi, kita harus punya ciri-ciri sebagai pengikut Rasul. Ini kan maulid bukan yang sekali ini ya. Suropati dibangun tahun 2014 Bang. Sekarang udah 2024. Artinya apa? Ini usia perumahan udah 10 tahun. Pak RT itu pertama kali datang nempatin rumahnya belum punya anak. Dapat setahun anaknya udah 1. Dapat 2 tahun anaknya 2. Sekarang saya dengar istrinya lagi ngandung lagi. RT kita bener-bener daya. Diangkat jadi RT gacor bener RT kita deh. Kita doain biar RT sehat zahir batin. Ya. Ingat Pak, udah akhir bulan. Yang belum. Ya, yang belum. Tahu yang belum. Udah akhir bulan. Yang belum itu kewajiban. Ya. Makanya jadi bendahara itu resikonya berat. Jadi RT lebih berat. Ya. Jadi kepala, di kepala itu ada kuping, ada mata, ada hidung, ada mulut. Yang terakhir ada apa? Ada otak. Artinya apa? Jadi pemimpin punya kuping. Jadi pemimpin harus sering-sering dengar apa? Keluh kesah warga, dengar penderitaan warga, bukan cuma dengar, dipikirin. Ini orang lagi kena PHK, lagi nge-share baik. Yang belum, gue juga tahu. Tapi kan lagi gue lagi nyungsep. Yang kedua di kepala ada apa? Ada mata. Jadi RT pemimpin harus banyak lihat. Apa yang dilihat? Lingkungan. Perhatikan tuh warga depan belakang kiri kanan yang belum punya beras. Kontrol kayak Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu keliling Pak. Umar itu rela kelaparan, yang penting rakyatnya kenyang. Nih Bang Jejen nih ketua RT Laksana Umar, beliau rela nggak makan, yang penting warganya
kenyang. Besok lebaran, beliau mau nggak beli baju baru, yang penting warganya semua bisa belanja. Doain biar Pak RT umurnya panjang. Bila perlu jangan diganti-ganti nih RT Jejen. Gantinya nanti kiamat kurang 3 hari. Di kepala adalah apa lagi? Di kepala ada mulut, lisan. Keluarkan kebijakan sebijak-bijaknya sesuai dengan koridor. Bapak datang dari berbagai macam daerah, adat istiadat yang tidak sama, latar belakang ekonomi yang tidak merata, pendidikan yang tidak setara, kita yang tidak pernah ngimpi, tidak pernah punya cita-cita, tidak pernah punya hobi jadi masyarakat Suropati Sri Mukti, ikhlas tidak ikhlas, ridho tidak ridho, suka tidak suka, Allah yang mentakdirkan kita menjadi keluarga besar bersaudara di bumi Suropati residen. Ada apa di Suropati? Ada kuda, ada onta, ada gorila, ada kuda laut, ada badak, macam-macam. Ya, makanya latar belakang yang berbeda teh, keluarkan kebijakan sebijak-bijaknya. Ngomong sama orang Jawa, ikuti adat Jawanya. Ngomong sama orang Padang, ikutin orang Padangnya. Ngomong sama orang Sunda, ikutin tradisi Sundanya. Ngomong sama saya, orang asli Gabus, ikutin adat saya teh. Saya kalau diundang kagak dibekelin, besok nggak datang lagi teh. Betawi begitu Pak. Ya, jangan berurusan sama saya. Saya suka ngungkit, kenapa Betawi punya kita. Jangan macam-macam. Ente siapa di sini tuh Betawi tuh? Kadang-kadang kerja punya untung sedikit ya kawin lagi. Betawi, tapi bukan saya, yang lain. Ini di YouTube masalahnya ini. Yang terakhir. Ya. Ada apa di kepala? Ada otak. Otak ini Pak yang bedakan kita dengan hewan. Alat penimbang nilai kebenaran. Makanya jadi RT harus banyak nimbang-nimbang. Kebijakan apa yang harus saya ambil, timbang dengan otak kita. Ya. Amin ya robbal. Ini saja Pak sekapur sirih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Doakan Pak, saya lagi ngedrop ini, kurang sehat. Ini aja lagi keringat dingin nih. Mana pakai motor lagi, ya Allah. Hujanan. Datang kagak dijemput ini. Pulang kayaknya nggak dianterin. Jas hujan lupa bawa lagi. Doain ya Pak ya. Saya nggak bisa sampai selesai, saya butuh istirahat. Mudah-mudahan Allah berikan sehat zahir batin kepada kita semua. Ini saja bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wa aqul minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama kita muliakan, yang baru saja menyampaikan ceramah agamanya guru kita Al-Mukarram Ustaz Sandi Iskandar Muda MPD. Dengan doa buat beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, semoga beliau bermanfaat buat umat dunia dan akhirat, sampai ke rumah dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Mukarram Ustaz Sofyan Hadian saya SPDI, Ketua Majlis Bapak Thomas Eka, Ketua Majlis Ya Qawiyu Ya Jamaah, Bapak Irwan Ketua Majlis beserta jamaah, Ustaz Walio Haris Esos Ketua Majlis Masaratul Muta'allimin beserta jamaah,
Bapak Ruspendi, Sarjana Pendidikan, Ketua Majlis Hidayatullah, Al-Mukarram Ustaz Baihaqi, Al-Mukarram Ustaz Sadiq Amirin, Al-Mukarram Ustaz Saifullah RS, Bapak Haji Deni Setiawan, Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta pengurus, Al-Mukarram Ustaz Nendi Humaydi SPDI Esos, Ketua DKM As-Sairun, dan segenap panitia penyelenggara, terutama adik saya Mukarram Ustaz Abdul Rasid beserta seluruh jajaran panitia yang mengadakan peringatan Maulid malam hari ini, yang mudah-mudahan semua kita yang hadir di tengah guyuran hujan dalam keadaan sehat walafiat. Syukur saya bisa hadir bertemu dengan saudara-saudara saya di perumahan Suropati. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawa berkah dunia dan akhirat. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, menanamkan keteladanan Nabi Muhammad SAW untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Majlis Taklim Riyadul Jannah, Suropati Residen, Blok H, RT 8, Garis Doyong 07, Sri Mukti, Tambun Utara, Bekasi. Kesian panitia kalau nggak dibaca. Yang kedua, udah hujan. Kedua, udah jam 10 lewat 15 menit. Acara ditutup jam 10 lewat 20 menit. Jadi tinggal 5 menit, saya harus pandai mengatur waktu. Oh iya, udah hujan. Orang Betawi gampang ngomongnya ikan gabus, ikan sepat, ikan gabus. Belinya di Pekojan. Lebih cepat, lebih bagus karena udah turun. Berarti banyak yang nyaut, banyak yang mikirin hujan. Yang kedua, kesian jamaah ikan sepat, ikan gabus, belinya di kampung rambutan. Lebih cepat, lebih bagus, duduk dari sore, rasanya kaki udah, ya banyak yang nyaut, berarti banyak yang kesemutan. Ini baru ini saya mau lihat banyak orang pakai seragam. Saya lagi ngomong tadi sama guru kita, yang nggak pakai seragam kagak diaku. Saya mikirin, saya pakai baju putih, guru pakai jas hitam, jadi ini nggak seragam, nggak dibagi makanan. Tapi bukan itu, kita datang Bapak Ibu, udah banyak yang disampaikan guru kita. Saya nambahin aja sekedar makmuman kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan. Peringatan Maulid tahun ini bukan baru di sini Maulid, saya yakin. Hampir setiap tahun kita ngadain Maulid, tapi nggak pernah bosan. Padahal yang datang dia-dia juga, panitianya dia-dia juga, yang baca dia-dia juga, yang berkat dia-dia juga. Nggak ada bosannya. Kenapa? Itulah warafa'na laka dzikrak. Maka kami tinggikan sebutanmu hai Muhammad, kata Allah. Maka siapa orang yang baca Maulid, maka dia nggak akan pernah bosan. Hadir kita malam hari ini nggak pernah bosan hadir di majlis taklim. Maka kunci yang pertama untuk meneladani Rasul, kuncinya kita sepakati, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah ada uswah, contoh yang sangat baik. Siapapun kita, maka kita harus mencontoh Rasulullah. Siapa Rasulullah? Nanti kita bahas. Dan silakan datang sama Ustaz Iskandar, ngaji sama dia, biar kita tahu bagaimana sifat Rasul. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, Rasulullah menyatakan khairukum li ahli. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik di tengah keluarganya. Jadi jangan harap bisa bangun satu RT, satu RW, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara kalau kita nggak bisa bangun keluarga kita. Jadi bangun dulu dari keluarga. Ibu, jadilah istri terbaik di mata suami. Suami, jadilah terbaik di mata istri. Ibu harus berani berkata, bang, lu dikata jelek sama tetangga, tapi di mata gua, nah ini nggak pada nyengir aja, yang nyengir pengalaman nih. Bang, lu dikata jelek bang sama tetangga kita, tapi di mata gua bang lu, iya bang jelek bang. Enggak, bukan itu bu, biar jelek tetap laki kita adalah pangeran dalam rumah tangga. Biar jelek tetap dia imam dalam rumah tangga.
Ibu nggak bakal bisa masuk surga tanpa ridho dari suami. Karena ridhonya suami itulah yang menentukan ibadah ibu. Kenapa pada diam aja? Giliran kesinggung diam. Nah emang bener begitu. Makanya jangan melawan nama laki. Nggak boleh. Karena walaupun jelek bagaimana, tetap dia imam dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin buat perempuan. Makanya kalau laki doain, Bu. Tanya, mau kemana bang? Pagi-pagi udah keluar. Mau ngojek. Berangkat bang ngojek, gue doain dapat duit 10 juta. Bener begitu Zohor bawa pulang duit 10 juta. Motor kemana bang? Yang penting kan pulang bawa. Bu, yang penting pulang bawa. Karena yang penting adalah biarin laki kita tidur mulu, yang penting sebelum tidur biarin laki kita mancing mulu, yang penting sebelum mancing ninggalin. Biarin laki kita ngayap mulu, yang penting sebelum ngayap ninggalin. Jadi laki mah kagak penting, yang penting denger Pak. Jadi kita mah nggak penting Pak, kita lagi dibunuh ini pelan-pelan. Nah emang bener begitu laki. Karena doa perempuan kan lebih mustajab, lebih dikabul ketimbang doa laki. Makanya WA Bu kalau iseng-iseng, kalau suami lagi kerja jam 12 WA say. Nah emang orang sini manggil laki bagaimana? Nah iya say. Udah makan belum? Jangan telat makan, nanti kalau kamu sakit siapa yang repot? Aku gak mau kehilangan dirimu. Kau adalah harapan anak-anak kita. Kau adalah imam dalam rumah tangga kita. Ku tahu kau bukan yang pertama tapi yang kedua. Tapi kau datang membawa cinta dan surga. Laki kita baca, balas pret. Mau laki suek begitu-begitu. Makanya jangan pernah pelit Pak sama istri. Karena jelek bagusnya seorang istri tergantung bagaimana lakinya. Benar gak Bu? Dunia mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha. Jadi kalau pengen punya istri yang soleha, sering-sering dibeliin perhiasan. Setuju Ibu? Tenang aja Bu, saya belain. Gak emang jeleknya bagusnya tergantung suami. Modalin kalau pengen punya bini cakep, begitu bukan Bu? Kadang-kadang emang laki juga yang suek. Duit diumpetin di jok motor. Begitu bininya buka, duit apa ini bang? Duit sial. Emang apa sial? Gue diumpetin masih ketemu. Modalin bini, kan cakep jeleknya seorang istri tergantung laki. Ibu datang kemari bawa nama baik laki, bawa nama baik suami. Ibu datang kemari, orang nanya itu bininya siapa, yang mana, yang jilbab kuning. Lah bininya Pak RW, itu jangan diomongin, itu lakinya RW. Itu yang jilbab abu-abu, lah itu bininya RT. Jilbab oren, lah ketua DKM itu bininya, jangan diomongin dia mah. Pantas dia orang lakinya DKM kali ya. Laki kesebut. Kalau dia suka ke warung, dia pakai suka celana wahai itu, dia pakai kaos singlet rambut keriting warna hitam, bininya siapa sih itu? Emang apa ngomongin laki mulu, gue najis banget bini. Laki kesebut, gimana? Itu pakai suka pakai celana wahai. Hah? Oh di sini Hawaii. Bu, kalau Hawaii di bawah dengkul. Kalau wahai di atas dengkul. Kalau yang pahanya kelihatan, hai hai. Yang patah gede, aduh hai. Tuh anak tuh. Maka kita bertanggung jawab laki. Supaya kita ringan kerjaan kita, bentuk akhlak bagaimana? Hadir di majlis taklim. Bener kata guru kita tadi tuh. Ngaji. Bu. Ngaji. Ngaji. Pak, dan bengong aja ngaji. Ngaji nggak? Ngaji udah tua, ibu-ibu masih pakai celana legging aja, lo kemana? Rambut merah, pakai celana legging, nongkrong di tiang listrik sampai menggodain. Setan gak ogah. Ngaji. Jangan harap anak-anak kita tuh, bocah tuh, ada bocah tuh. Bocah, ada. Bocah. Bocah kan bukan orang. Bocah. Tadi saya telepon Pak Ustaz Rosid, acara udah mulai. Belum Kiai, belum mulai, belum ada orang, baru ada bocah.
berarti bocah bukan orang. Tuh bocah. Bocah mau bagaimana emak bapaknya? Maafil abana. Apa yang pada orang tua bakal turun ke anaknya. Kalau bapaknya rajin ngaji, emaknya rajin ngaji, anak pasti bisa ngaji. Jadi kalau lihat bocah lemes, jangan lihat bocahnya. Wah, itu ada yang nyaut, lihat emaknya. Memang yang dekat bocah sama emak, begitu bukan, Pak? Bocah dekat sama siapa? Emak yang ngurusin sekolahnya, yang datang rapat ke sekolahan. Bapaknya sampai lulus juga bocah nggak tahu. Yang ngambil rapot siapa? Emaknya. Yang nanya perkembangan anak sekolah, emaknya. Pak Guru, anak saya bagaimana di sekolahan? Anak ibu bagus, pinter, nilainya tinggi, akhlaknya cakep, banyak yang seneng sama anak ibu. Ibunya udah emang kayak saya nih Pak Guru. Coba anak saya bagaimana Pak Guru di sekolahan? Anak ibu tolol, udah tolol, bader, udah bader, bolos mulu. Ibu bagaimana jawabnya? Tuh begitu Pak, kayak bapaknya emang begitu lagunya. Emang asalnya jelek kita dibawa-bawa. Bang, ini bocah nangis mulu bang, kata tidur dari malam bang, nih bang nangis mulu bang, dari maghrib ini bocah nangis bang, gue gendong udah capek, sekarang udah 10:30 masih nangis aja bang. Bagaimana sih bang ini ya? Lu kan laki bang, pakai akal gitu bang, ke samping kamar bang, di depan bang pakai suara anjing bang. Entah kan bocah takut bang sama suara anjing. Keluar itu bapaknya, bawa kopi segelas sama rokok sama handphone, duduk samping kamar di depan, pakai suara anjing. Tuh neng ada anjing neng, kalau nggak tidur tadi gigit anjing neng. Kalau bocah dengar suara anjing takut, lama-lama pules dah. Begitu pules baru suruh masuk anjing, anak lu udah tidur. Apanya di anjing-anjingin? Kita nggak marah, kenapa? Karena rata-rata orang tua ngurusin anak pasti ikhlas. Tapi kalau giliran anak ngurusin orang tua, belum tentu seikhlas orang tuanya. Maka pantas kalau satu orang ibu mampu mengurus 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu mampu mengurus 1 orang ibu. Begitu bukan ibu? Kalau ibu mah bisa Pak ngurus anak 10 orang. Tapi kalau giliran anak nggak bisa ngurus 1 orang ibu, biar kata anaknya 10. Tapi kan yang lebih hebat bapak, 1 orang bapak bisa mengurus 3 orang ibu. Setuju bapak? Lah, memang begitu adanya. Luar biasa. Jadi anak bagaimana kita? Maka anak suruh ngaji. Ibu, bapak kudu ngaji duluan. Saya udah tua Ustaz, biarin udah tua juga. Yang penting datang ke majelis taklim. Duduk, pokoknya kita nyampe kita duduk, Ustaz duduk, kita duduk. Ustaz buka kitab, kita buka. Ustaz tutup, kita tutup. Ustaz pulang paling dulu. Ditanya ngaji apa? Tahu, gue ngerti. Yang penting duduk udah di majelis taklim. Potongan model begini udah tua, ngaji kagak bakal pinter. Dia udah tua. Kalau mau pinter ngajinya dari kecil. Ata'allum bisighar kanaqshi 'alal hajan. Belajar di waktu kecil kayak nulis di atas batu. Kagak bakal hilang. Ata'allum bil kibar kanaqshi 'alal bahar. Kalau belajar udah tua kayak nulis di atas air. Di majelis taklim doang inget. Ntar mah kalau udah keluar lupa. Makanya kalau udah tua begini kalau ngaji jangan ngarep pinter, berkah. Orang berkah lebih dari pinter. Tapi orang pinter belum tentu berkah. Udah ngaji, biarin udah tua juga. Orang kalau udah tua ngaji tau sendiri, kuping udah kurang denger, mata udah kurang niat, lidah udah kaku. Kita ajarin apa juga nggak bisa. Kita ajarin sirotol, sitolol, salah. Sirotol, salah baca sitolol. Tapi kan berkahnya ada. Nih udah tua begini ngaji, alhamdulillah. Ngaji. Yang ngerokok aja nggak apa, seneng yang larang orang ngerokok. Iya tadi juga saya ngerokok aja nggak apa. Tapi dengerin. Ngerokok bu, kalau punya laki tukang ngerokok, ibu kudu girang. Ibu kudu senang, karena pertama orang rokok awet muda. Nah emangnya nggak sampai tua udah mati. Sakit mulu. Yang kedua orang rokok rumahnya aman, kagak kemalingan karena tidur batuk mulu. Kata maling nih orang kagak tidur padahal bukan kagak tidur, bengek.
maka terusin aja udah nggak apa-apa. Orang NU ngerokok punya dalil Pak, bukan gak ada dalilnya. Kitabnya Irsyadul Ikhwan, pengarangnya Syekh Ihsan Jampes di halaman 11. Payam bagi ba'dal akli antudakhina bijarumi sukunin au sampurna. NU gitu, NU mah punya dalil. Nggak sembarangan. Fa in turid li ziyadatil ladzat fal takhtalil bi afaril qahwah. Kalau merokok pengen lebih nikmat, maka berikan timpalin sama segelas kopi. Ngomong apa? Merokok aja udah. Makanya kalau orang merokok penyakitnya pasti paru-paru. Tapi kalau kagak merokok penyakitnya rupa-rupa. Majelis taklim ngaji, makanya datang. Bener itu tadi kata guru. Duduk di majelis taklim nih, kita silaturahmi malam hari ini. Silaturahmi kan manjangin umur. Man aroda an tajriba fi rizqihi wa yunsa'a fi afarihi falyasil rahimahu. Orang yang pengen umurnya panjang, rezekinya gampang, rajin-rajin silaturahmi ke rumah saudaranya. Maka laki-laki ada 3 tipikal orang yang suka silaturahmi bagi laki-laki. Pertama, laki-laki yang modelnya bawa korek kagak bawa rokok. Ini tipikal pesimis karena rokok ngarep dibagi sama orang. Yang kedua, ada orang yang suka bawa rokok kagak bawa korek. Ini tipikal optimis karena korek gampang minjem. Yang ketiga, korek kagak, rokok kagak. Ini pengemis. Ngarep dikesianin sama orang. Makanya kalau kiai ngerokok, guru ngerokok, beliin guru rokok. Jangan rokok guru diisep. Emang murid sialan begitu tuh. Datang ke rumah Ustadz standar muda, assalamualaikum, waalaikumsalam, kiai sehat, ngobrol lama, rokok kiai diisep. Minta sebatang kiai, ngambil berkah, bukan ngambil berkah, lo ngambil rokok. Anjir, makanya duduk bareng sama kiai. Hadir sini manjangin umur kita kemarin, Bu. Ibu datang kemari manjangin umur, bapak datang kemari manjangin umur. Iya masa iya Ustaz. Kalau seandainya malaikat Israel datang ke rumah ibu, ke rumah bapak tadi jam 9, nggak ketemu bapak ada di sini. Assalamualaikum kata anak di rumah, waalaikumsalam. Bapak ada neng, lagi mulid, sono di majelis taklim Riyadul Jannah. Pulangnya kapan emak? Nggak tahu dah emak, kalau pulang mulid ngayap. Kadang-kadang nggak pulang seharian. Emang siapa sih ini? Nanyain emak sama bapak, bilangin ya ini malaikat Israel. Wah anak kita WA, jangan pulang mak, jangan pulang pak, ada di malaikat Israel di rumah. Kalau bapak pulang mati dah urusannya. Kita nggak pulang, makanya kalau main panjang umur udah jangan pulang, diam-diam di sini. Panjang umur pak, rezeki gampang. Bapak besok libur hari Minggu, jangan diem aja di rumah, datang aja ke rumah ketua DKM. Kalau enggak ke rumah RT, ke rumah RW. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, tuh bedain pagi-pagi ngapa? Silaturahmi. Ya Allah, korek bawa model. Jangan pegang ke bawah itu korek, kantongin. Ngobrol dapat 15 menit, ditawari dah. Mau ngopi apa mau ngeteh? Kopi ya, nggak usah diaduk. Setan juga tamu gue. Ngobrol dah kata PRT, ada perlu apa? Enggak PRT, silaturahmi doang. Begitu udah lama keluarin korek. Ya Allah, ngapa? Koreknya ke bawah, rokok kagak, lupa ini. Saya yakin Pak RT yang bijaksana. Udah jangan pakai pulang, ntar saya beliin. Emang rokoknya apa? Ya kalau di sini mah Samsu, di rumah sih biasanya jarum coklat. Dibeliin sama RT Samsu 2 bungkus. Mayan, ngobrol sampai jam 10, pindah ke rumah RW. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Umpetin tadi 2 bungkus, taruh di jok motor, korek aja bawa. Datang lagi kata Pak RW, dari mana? Di rumah Pak RT habis silaturahmi. Orangnya kagak ada, saya kemari dah. Nanti kemana nih? Yang mancing kali. Ada yang hobi mancing di sini? Hah? Ada? Wah kan main bang. Dan mancing mulu, kerjaan orang bego itu mancing. Mancing kerjaan orang kagak maju. Nah iya kalau maju jebur. Nih kalau pengen mancing, pengen dapat banyak, sebelum berangkat mancing lihat bini tidurnya bagaimana. Kalau bini tidurnya miring ke kanan, pegang joran tangan kiri. Kalau bini tidurnya ke kiri, pegang joran tangan kanan. Kalau bini tidurnya tengkurap, pegang joran tangan 2. Kalau bini tidurnya telentang, jangan pergi mancing. Itu artinya bini lagi nungguin pengen dipancing.
Nih kalau memancing pagi, mancing emas harian, bikin empannya sore. Kalau kejunya seperempat, telur bebeknya 2, kukusnya habis maghrib. Taruh di kulkas, jangan kebuatan amis, krotohnya harga 20.000, karena kalau amis biasanya ikan mas nggak makan. Jangan pakai grill 24, karena grill 24 cepat putus. Pakai benang ukuran 18, karena ngerinya dapat babon. Tiket, ambil tiketnya 70, jangan tiketnya 35, karena 35 ikannya kecil-kecil. Saya terang mancing juga pak. Itu caranya, mancing, bismillah, berangkat, udah. Tapi jangan tinggalin sholat. Bener kata guru tadi tuh, jangan sholat. Orang pak biar kata hebat kayak apa, apalagi laki. Nih laki, kelihatannya doang hebat di luar. Laki, taruh ada PRT. PRT kan ditakutin orang, misalnya di luar PRT, RW, orang bertakut tapi dia bersegen. Soal dia dehem, orang pada masih rokok, sakit takutnya. Gampang, tiang bendera cabut-cabutin, bendera suci tolong kibarin. Pak RT, Pak RW paling ditakutin, tapi kalau bininya nyuci dia yang jemurin. Wow. Gampang, lagi bocah Betawi, gampang ngomongnya aja pakai mana orang Betawi. Orang Betawi kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Kalau bapaknya tukang nyolong, anaknya copet. Di mana adanya perubahan akhlak? Kalau di majlis taklim ngaji. Maka orang dulu kita rata-rata ngaji. Walaupun bagaimana Ibnu Ruslan Matan Zubad awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqoni. Maka orang kudu ditanemin pondasi agama sejak kapan? Sejak kecil. Imam Ghazali membagi 2, tarbiyatul qoblal wiladah, tarbiyah ba'dal wiladah. Ada pendidikan anak sebelum anak lahir, ada pendidikan anak setelah anak lahir. Sebelum lahir bagaimana pendidikannya Pak? Biasain kalau istri lagi hamil, tangan suami tempelin di perut istri. Tangan suami kalau bini lagi hamil tempelin, bacain surat yang kagak ada huruf mimnya. Surat apa? Inna a'tayna. Emang ada huruf mimnya? Coba baca. Ada gak huruf mimnya? Tempelin tangan perut bini. Kalau bini lagi hamil tempelin, jangan diusap. Kalau diusap nih tangan ke bawah kagak naik, ke atas kagak turun. Nah ini nyengir pengalaman biasanya nih. Tempelin, bacain inna a'tayna fasholli li rabbika inna syani'aka huwal 11 kali tempelin. Itu tarbiyah qoblal wiladah, supaya anak lahir gampang dan jadi anak yang soleh dan solehah, rezekinya banyak. Tuh Pak, kita kan nasib anak nggak tahu, 3-nya kita nggak tahu, rezeki, mati, nasib, jodoh, urusan itu kita nggak tahu tuh. Kita nggak tahu. Ada bocah Pak dari kecil bego, begitu punya bini bego. Ini nggak ketawa. Dia kelihatannya Pak, nah kelihatannya doang dia geblek. Nggak padahal mah dia emang tolol yang udah geblek. Tapi kan kita nggak tahu nasib anak kita. Kita berharap anak-anak kita lebih baik dari kita hidupnya sebagai orang tuanya. Begitu bukan? Iya dong. Nah biarin nak bapak gojek. Tapi kalau bisa lo jadi bos ojek. Biarin bapak narik beca. Tapi kalau bisa lo jadi bos beca. Biarin bapak jadi tukang tambal ban. Tapi kalau bisa lo punya pabrik ban. Biarin bapak jadi tukang. Tapi kalau bisa lo kenek sama aja. Bapaknya tukang, anaknya kenek, mantu ngikut sama, itu nggak ada perubahan jadinya. Ya paling kagak anak jadi insinyur, begitu bukan? Ya udah pilkada udah selesai, biarin aja siapa yang mau jadi pemimpin, kita makan kagak tahu. Ngapain kita ribut? Tar aja kita marah, kita berantem di sini, emang dia kenal sama kita. Biarin siapa kayak jadi bupati, udah begitu bukan? Udah jangan pakai ribut, biarin emang udah jadi begitu kita liatin aja. Kita mah tugas kita udah kita laksanain kemarin, begitu nggak pilkada kita datang nyoblos. Persoalan siapa yang jadi, mudah-mudahan itu yang terbaik buat Kabupaten Bekasi, begitu bukan? Menjadikan Kabupaten Bekasi lebih baik, adil, makmur dan sejahtera, benar? Saya ngomong kalau bisa mau pilkada jangan pakai 2 putaran, 3 putaran. Lumayan serangan Fajar 200 kali 3 kali. Nah, udah itu aja, ngapain sih ribut-ribut kita mikirin ke sono. Udah biar kita mah di sini aja. Apalagi orang Betawi pikirannya cetek. Betawi kalau malam nih bininya ngomong, "Bang, besok giliran bayaran buat sekolah." Toh kan udah mau habis sana, giliran cicilan rumah, motor mau ditarik, Bang. Betawi mah gampang nyautnya. Jadi segala besok dipikirin. Tidur aja gue belon.
Udah tidur? Ini segala apa aja diomongin. Besok aja pagi, puyeng melongo. Nggak semenggah emang. Tapi jangan salah Pak, baca kitabnya. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Maribari. Kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ada dosa yang nggak bisa dihapuskan dengan sholat, ada dosa yang nggak bisa dihapuskan dengan puasa, ada dosa yang nggak bisa dihapuskan dengan haji, ada dosa yang nggak bisa dihapuskan dengan sedekah, ada dosa yang nggak bisa dihapuskan dengan ibadah yang lain kecuali al-humum bi talabil ma'isyah kafaratul dzunub. Bingungnya seorang suami dalam mencari nafkah, maka menghapuskan dosa-dosanya di hadapan Allah. Bu, jadi kalau niat laki lagi bengong, lagi bingung, berarti lagi ngapusin dosa. Jam 8 ibu bangun, anak bilangin, mak, ono bapak bengong aja, lagi ngapusin dosa. Biarin aja. Jam 10 masih bengong aja, mak, ono masih bengong aja bapak, dosanya banyak. Biarin, jangan dikata papa. Sampai jam 12 masih melongo, masih bengong aja, berarti kesurupan. Itu bukan kebanyakan dosa. Tuh Pak, makanya doain bu laki, kesian laki, jangan diomelin mulu, laki kesian. Kecil diomelin sama bapak sama emaknya, begitu sekolah ketemu guru diomelin sama guru, begitu punya bini diomelin sama bininya, begitu mati ketemu malaikat. Nah, kapan senangnya laki? Tapi kalau pengen tahu Pak, laki yang sering diomelin bini, maka dia bakal jadi calon wali karena kesabarannya dengerin bini ngomel. Yang kedua, laki yang sering diomelin bini, seksa kuburnya bakal ringan karena di dunia udah keseksa. Tuh, makanya kalau bini ngomel dengerin. Emang begitu bawaan perempuan, marah di mana-mana rata sama. Perempuan bawaannya 3. Yang pertama emosional, suka marah karena capek ngurusin rumah tangga. Bener nggak, Bu? Makanya pantas kalau ditanya suka marah. Kalau nggak percaya tanya loh lah bini abang, Neng, uang belanja yang kemarin masih ada? Jawabannya 3,5 buku kalau ditulis. Lu bang tiba ngasih duit segitu aja pakai ditanyain mulu, gak punya otak lu bang. Lu taunya makan sekarang apa-apa naik bang, beras sudah kagak ada yang 9.000, gula naik, kopi naik, lu taunya pengen makan enak, sayuran udah pada naik bang, terong doang yang turun naik. Kita kan nanya uang belanjanya kemarin masih ada apa kagak, kalau kagak gue tambahin, kalau ada sini gue pakai buat mancing. Kan rapi urusan. Emosional, suka marah pasti. Yang kedua, perempuan bini kita suka cemburu karena dia sayang sama kita, maka handphone suka diperiksa. Sini gue lihat bang, handphone lo udah periksa, nggak ada apa-apanya, udah gue hapus tadi di jalanan. Ini yang tawa pengalaman nih saya nih. Oh iya bang, gue bukan apa-apa bang, gue sayang sama lo, gue nggak mau bang kehilangan lo, nggak nemu gue bang model laki kayak lo lagi. Makanya handphone lo wajar emosional cemburu pasti. Yang kedua, yang ketiga, bini bawaannya pinter nyari duit, kita taruh di mana aja ketemu. Itu betul tadi sama aja pak, ini mah nggak bini kiai, nggak ketua DKM, nggak RT RW sama. Apalagi saya kalau pulang ditanya dari mana sih, saya baru pulang. Ceramah di Gabus, saya Suropati residen. Ya Allah sampai malam amat bu. Kalau saya pulang bini saya nungguin di rumah bu, depan pintu. Iya nah, itu kalau ibu bu Nabi itu sampai di Madinah itu kan disambut Nabi. Tola'al badaru alaina min sani zatil wada wajaba syukru alaina mada'alillaina. Nabi sampai ke Madinah disambut sama itu. Maka ulama mensunnahkan kalau kita kedatangan orang yang kita cintai, kita sambut dengan itu. Ibu suaminya pulang kerja, belum turun di motor, ibu diri depan pintu, pegang nampan, kalau nggak piring. Ntar laki dari motor niatin, nah ini namanya bini gua mulain PA, cepres kali ya. Ambut laki, bini saya begitu kalau pulang nanyain dari mana saya, pulang ceramah di Suropati residen, Rosid urusannya. Tadi barusan saya lagi ngatain handphone, bini saya WA itu. Saya balas WA istri saya dulu, bini saya itu kalau WA. Kenapa beb? Di sini gunung, di sana gunung, tengah-tengahnya ada sawah.
siang malam naikin panggung sampai lupa naikinnya di rumah. Begitu. Anak saya perempuan Ustadz, nulis mulu. Wah, calon sekretaris, masukin sekolah sekretaris, cuma suruh ngaji. Kalaupun jadi sekretaris yang beriman. Anak saya main tembak-tembakan mulu Ustadz, calon polisi, calon tentara, masukin sekolah polisi, masukin sekolah tentara, cuma suruh ngaji. Kalaupun jadi polisi, jadi tentara, polisi tentara beriman. Berjuang bersama kiai, bukan nangkepin kiai. Amin. Anak saya perempuan Ustadz, dandan mulu, nggak boleh lihat bedak emaknya. Dikit-dikit bedak emaknya dipakai, lipstik dipakai, pakai minyak wangi, jalan-jalan mulu. Anak saya kalau gede jadi apa nih Ustadz? Jablay. Nggak bisa apa contohnya, susah. Tapi biarin, suruh ngaji. Kalaupun jadi jablay beriman. Memang ada, itu Tegal Danas, pinggiran kali sebelah kanan. Katanya tiap malam saya lewat situ kalau pulang. Pak, saya kalau pulang ceramah, gamis buka, tinggal pakai kain sarung, pakai kaos oblong, peci buka. Nyetel musik di mobil, ngilangin stres. Ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Joni Iskandar, Secangkir Kopi, diciptakan tahun 2008, difotokopi kembali tahun 2012, terlaku terjual 6.000 kopi. Begitu kita lagi buka peci, kita lagi dengerin musik, kaca mobil ada yang ngetok di samping. Tok tok tok, om, mampir om. Kita turunin kaca, tret, wah Allah, rambutnya pirang bu, bulu mata badai, bibirnya bagi delima dibelah dua doer, lehernya leher soang, suaranya serak-serak basah. Kita nanya, ya Allah ngapain malam-malam di pinggir kali? Dagang om. Dagang apa? Rempah-rempah. Apaan rempah-rempah? Sekali merem dapat upah. Loh iya. Ya mulai yang ini. Waduh repot ini. Saya pakai peci haji, baru dia teriak, wah ampun Pak Haji. Maafin Pak Haji, nggak tahu kalau Pak Haji. Pak Haji gratis. Itu namanya jablay beriman. Karena jablaynya ngaji. Saya udah mau turun, kata supir jangan kiai, malu ntar ada yang niat. Udah pulang tuh. Makanya sehebat-hebatnya apapun pondasinya kudu iman. Biar nih murid ada manfaatnya, hadir isi masjid, isi majelis taklim. Udah jangan pakai ribut. Tapi pakai kunut Ustaz, jangan pakai ngeributin. Yang penting masih penuh. Ini masih pakai ribut aja, tapi dia gondrong Ustaz. Mendingan gondrong masuk masjid daripada botak nyolongin sendal. Apa sih? Udah masuk aja bareng-bareng. Emang anak-anak kita juga yang lemes. Betawi apalagi kalau ngomong lemes, tuh biar itu dia ngaji. Lah iya dia menyunatin besok itu. Oh dia agak ngaji sampai yang datang, gue najis banget orang gitu. Tuh ada aja yang dikata itu. Orang ngaji Pak, orang baik punya masa lalu. Para pendosa punya masa depan. Semua kita sama di hadapan Allah kecuali nilai takwanya. Bisa jadi surga penuh dengan para pendosa, para ahli maksiat. Dengan dosa dan maksiatnya dia selalu istighfar dan minta ampun kepada Allah. Bisa jadi neraka penuh dengan orang-orang soleh karena bangga dengan kesolehannya, menganggap dirinya paling benar. Pada akhirnya bukan kebenaran yang dia dapat, tapi kesesatan yang dia dapati. Mau ngomong apa? Oh, jangan sok tahu jadi orang. Ceramah kok dia lapar begini. Iya kayak orang kesurupan. Baru ini saya ceramah belum makan. Tadi pulang ngaji habis maghrib taklim, begitu mau pulang mau makan, acara di mana? Pondok Kelapa dulu saya. Udah berangkat, ntar makan di sono aja di gabus. Belum gak dikasih makan orang gabus. Suruh presiden Suropati udah suruh berangkat, ntar nggak makan di sono aja. Emang di rumah nggak masak, ngapain makan di rumah? Lah ayo bini, saya kata gitu. Tapi kan ya udah saya berangkat nurut. Tapi ntar pulang ditanya udah makan belum saya? Wah gimana sih orang gabus pelit amat. Daripada orang gabus orang sini orang Suropati dikata pelit sama bini saya, mendingan siapin saya makan dah cepetan. Ya, supaya ini enak sama enak namanya, iya. Supaya orang namanya jangan sampai saya diomelin dibawa ke diomelin. Namanya Pak ya ini namanya bukan minta, ya namanya barang ada pikirannya gitu Pak ya. Iya orang suka nanya, tapi bini saya kan bilang enggak ada pakai, udah jangan pakai ribut. Tapi bini saya Pak kalau sekali nurut Pak, udah tidur jangan lagi dipikirin. Nabi dakwah nggak pernah dibayar. Oh iya ya, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau perjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dia teh barang punya pikiran. Tapi kan kagak, bini Ustadz bang maklum, ya udah tidur, besok pagi begitu kita nyarap bu, kagak ada apa-apanya. Dan ini nyarap kagak ada apa-apanya, makan bang ikhlas, kan lu yang ngajarin.
enak digituin sama bini. Ajarin, maka akhlak kalau pengen bener hadir di majlis taklim. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga, nanti kapan-kapan saya terusin. Kalau diundang lagi, saya menceramah kalau diundang doang. Kalau nggak diundang nggak ceramah. Dia nggak tahu dan yang lain mah nggak ada ceramah, nggak diundang, mau diceramah aja kali di rumah. Saya enggak. Ini mah sekedar silaturahmi sama orang ini, sama saudara saya di sini. Mudah-mudahan silaturahmi kita bawa berkah dunia dan akhirat. Yang kedua, terima kasih, namanya nanti kapan-kapan kalau ketemu lagi, maafin, doain besok 9 pagi Indramayu, siang saya ke Cirebon kalau ada yang ngundang. Ya kalau kagak masih pulang, ada di rumah nggak kemana-mana. Ya, doain dah biar sehat ya, kapan-kapan ketemu lagi, maafin ya, namanya udah malam, udah jam 11, saya pulang jauh, iseng gitu nanti ya, takut ada yang godain, saya nggak pulang jadinya gitu ya. Ini kapan-kapan ketemu lagi dah, sebelum turun saya ngundang, kali orang sini ada yang mendatang, besok saya ngadain maulid tabligh akbar. Saya Ustadz Nur Fadilah, Ustadz Tile, Bang Haji Roma Irama, korinya Ustadz Haji Muhammad ZA. Besok pagi jam 8 kalau mendatang. Saya ngundang di Pekalongan. Terima kasih ya untuk kali orang sini ada yang mau datang gitu ke sono sama saya bareng lah, saya ajak. Ya nih udah maafin nih Bu ya, saya udah. Terima kasih nanti kapan-kapan ya ketemu lagi, dimaafin Bung Rasid. Guru Ustadz, bukan saya nggak mau duduk bareng, bukan saya nggak mau makan lagi, enggak. Saya masih ada urusan satu lagi. Iya, jadi nanti kapan-kapan dah ya. Udah jangan pakai diberkatin panitia, jangan pakai repot-repot. Saya kemari ikhlas, nggak nyari amplop, nggak nyari berkat, nggak. Isinya remes buat bol kalau ngomong. Baru ini saya ceramah di sautin nenek. Isinya kagak, isinya juga yang penting jumlah. Nah, sama aja. Lagi Pak, kalau ada kiai, ada penceramah, ada ustadz ngomongin amplop, dosa. Tapi kalau manggil kiai, manggil ustadz, panggil penceramah, kagak ngamplopin, itu lebih dosa. Jadi tinggal pilih dan mau yang mana. Ya, nanti kapan-kapan ketemu lagi. Panitia, Bung Rasid, saya izin pamit ya. Mohon maaf, tak ketemu lagi. Ayam pitik dimakan tikus, larinya ke dalam loteng. Kalau ada plastik, tolong dibungkus. Ntar pulang saya tenteng begitu deh ya. Nanti kapan-kapan ketemu lagi. Sehat walafiat. Mohon maaf, kiai, para ajengan, para orang tua. Mohon maaf, nanti ketemu lagi. Dalam sehat walafiat. Mudah-mudahan orang sini biar pada berkah, biar bisa berangkat ke Mekah, orang bisa beli sawah, yang laki bisa nikah lagi ya. Amin. Mudah-mudahan hadir di majlis taklim besok subuh, masjid penuh salat berjamaah, majlis taklim makin banyak jamaahnya. Hikmah dari peringatan Maulid, akhlak kita bisa berubah dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Siapapun yang memimpin Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, negeri ini siapapun pemimpinnya, satu harapan kita, mudah-mudahan Indonesia menjadi negeri yang lebih adil, makmur, sejahtera, negeri yang selalu dalam ridho dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapapun yang memimpin kita, mudah-mudahan itu yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita semua yang ada di sini panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, ilmu mereka manfaat dunia dan akhirat. Mereka yang peduli dengan acara malam hari ini dibalas rezekinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Yang telah pulang rahmatullah, Allah ampuni segala dosanya, terima segala amal ibadahnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita di rumah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang berguna, berbakti kepada orang tua, bermanfaat buat agama, bangsa dan negara. Tilkannya ila hadratin Nabi al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangan. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, kalau salah itu karena kekurangan dan kebodohan dari Al-Fakir. Mudah-mudahan ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyempurnakan kegiatan yang penuh berkah, penuh maghfirah, penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan hikmah buat kita semua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Sebelum doa mari kita niat ikhlas ridhonya. Kita bacakan suratul Fatihah buat para almarhumah guru-guru kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita semuanya, agar senantiasa Allah terima amal ibadahnya, Allah hapuskan segala dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Lalu yang kedua, berkah suratul Fatihah yang nantinya kita baca, kita mohon kepada Allah, berharap pada Allah agar kiranya mungkin saat ini barangkali orang tersayang dalam kehidupan kita
keluarga kita, siapa saja ya yang sedang sakit, yang sedang berbaring di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah senantiasa Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesabaran bagi dirinya maupun bagi yang mendampinginya. Terakhir, yang punya hajat, yang punya cita-cita, yang punya keinginan, kita semua yang hadir, yakinkan di setiap pertemuan yang baik pasti ada doa di antara kita semua yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak keturunan kita Allah jadikan anak yang soleh dan solehah, anak yang mampu berbakti kepada orang tuanya, gurunya, agamanya, nusa dan bangsa. Ala hadiniyah wa kulliyatin solihah ila hadudi Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikarmatil Fatihah wa bimu'azzizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham. Istajib du'ana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma iftah 'alaina abwabal khair wa abwabal maghfirah wa abwabal rahmah wa abwabas sihah wa abwabal rizqi wa abwabas salamah wa abwabal quwwah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wa fitnatihima wa fitnatihima wa fitnatihima fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Dengan dibacanya doa penutup maka berakhir sudah rangkaian acara pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang disusulkan oleh Masjid Taklim Riyadul Jannah RT 8 Perumahan Suropati Residen. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf seluas-luasnya apabila dalam membawa acara pada malam hari ini ada banyak kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Mohon izin kepada para jamaah untuk tidak beranjak pulang terlebih dahulu. Panitia sudah menyiapkan makanan santap makan malam untuk jamaah sekalian. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu al-jah indallah ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu al-jah indallah ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu